빨리 안 내려와! 야, 일어나. Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Love 911 yang dirilis pada tahun 2012. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini mengisahkan dokter bernama Miso yang salah mendiagnosa penyakit pasien lalu meminta bantuan pemadam kebakaran untuk melepaskannya dari ancaman hukum. Film dibuka memperlihatkan seorang pemadam kebakaran bernama Kang Il yang harus merelakan kepergian istrinya. Ia begitu terpukul dengan meninggalnya istrinya. Di saat ia menyelamatkan nyawa banyak orang, tapi ia malah kehilangan orang yang paling Kang Il cintai. Kemudian film bergerak maju menampilkan seorang dokter muda bernama Miso. Sesampainya di UGD, Miso melihat ada satu pasien baru yang belum ditangani, sedangkan suaminya terlihat mengacau saking cemasnya. Meski bukan spesialisnya, Miso mengambil alih pasien itu. Hitung-hitung sekalian cari muka di depan direktur rumah sakit. Namun berbeda dari pasien yang terlihat dalam keadaan darurat, Miso dan temannya bernama Hayon tanpa asal-asalan memeriksanya. Tanpa melakukan pemeriksaan organ dalam, Miso mendiagnosa pasien itu terkena KDRT suaminya. Apalagi saat ia melihat suaminya bertato. Benar-benar sangat fatal menilai orang dari penampilannya saja. Melihat penyakit istrinya hanya dianggap remeh, suami pun marah-marah, tapi Hayon mencegahnya berbuat lebih jauh. 김수현 씨 보호자분? 제대로 설명을 해줘야 될 거 아니야? 정 불안하시면 Pada waktu bersamaan, Kang Il yang masih berduka sudah kembali bekerja dengan tim pemadam kebakaran. Namun saat timnya sedang bertugas, mereka melihat pasien Miso tergeletak di jalanan dengan kondisi yang sangat parah. Secepat kilat pasien itu langsung mendapat penanganan medis. Pada akhirnya terkuaklah jika pasien mengalami pemecahan pembuluh darah, tapi keburu parah karena tidak segera ditangani. Mendengar itu, suami tidak bisa menahan amarahnya. Ia pun buru-buru menuju ke rumah sakit Miso untuk mendamprat kesalahan sang dokter yang bisa berujung kematian. Di saat suaminya mengamuk di rumah sakit, Kang Il mencoba menenangkannya karena itu tidak akan berarti apa-apa untuk istrinya yang sedang kritis. Akan tetapi, ia malah berujung menjadi sasaran kemarahan suaminya. Karena kesalahan diagnosa ini, Miso dan Hayon diskors dari profesi dokter. Selain itu, Miso bisa terancam dihukum jika kasus ini diperpanjang. Akan tetapi, Miso mendapat cara untuk menghindari jerat hukum. Ia harus membuat suami pasien terlibat dalam kasus penganiayaan. Namun, ini berarti Kang Il sebagai korban yang harus melapor. Miso pun merasa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan masa depannya. 찾아서 뭐 하게요? 고소하게 만들어야지. 어떻게 해요? Ia pun bergerak mendekati Kang Il lebih dulu. Namun, Miso terang-terangan meminta Kang Il menuntut suami pasien. Langsung saja ditolak mentah-mentah. Kang Il memahami kesedihan mendalam suami pasien yang sampai meledak saat melihat istrinya sakit parah. Percobaan pertama Miso pun gagal total. Bahkan Kang Il malah terlanjur membencinya. Kemudian ia mencari cara lain sampai terfikir melalui jalur cinta. Miso tampak berdandan menor untuk menarik perhatian Kang Il. Kalau bisa, sampai Kang Il tidak bisa menolak pesonanya. Tepat saat itu, tim pemadam kebakaran sedang menyelamatkan sekumpulan anak ayam. Di sana Miso menampakkan dirinya. Alih-alih terpesona, Kang Il malah dibikin pusing dengan ajakan pacaran yang super mendadak dari orang aneh itu. Percobaan kedua juga berakhir gagal. Miso masih belum menyerah dan ia sengaja memakai dress cantik lalu tebar pesona di jembatan. Namun aksinya ini malah dikira percobaan bunuh diri, sehingga tim damkar sudah siap siaga menyelamatkan Miso.
Di tengah aksi konyol Miso, ia malah terpeleset hingga nyaris saja terjatuh jika Kang Il tidak menangkap kakinya. Namun saat itu angin bertiup sangat kencang, sampai akhirnya Kang Il mendapat bonus tidak terduga. 장난하지 말고 빨리 내려와라. Alih-alih berhasil dalam percobaan ini, Miso malah masuk kantor polisi karena laporan Kang Il. Ia dituntut setelah ngeprank pemadam kebakaran. Untungnya saja Miso pintar bernegosiasi lewat jalur rayuan sampai akhirnya ia bisa melobi polisi. Miso yang seharusnya membayar denda kini dialihkan melakukan pelayanan masyarakat. Miso benar-benar cerdik dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke tim damkar. Dengan begini, langkahnya mendekati Kang Il semakin dekat. Miso ditugaskan membantu damkar dalam layanan kesehatan bersama Hayon. Melihat body Hayon, para pria di tim damkar malah salah fokus. Pada hari kedatangan Miso dan Hayon sebagai relawan, tim damkar sudah mendapat misi baru untuk menyelamatkan satu orang yang akan melompat dari atap gedung. Tim damkar menunggu di bawah dengan peralatan memadai supaya orang itu tidak mati. Sementara itu, Kang Il menghampirinya lalu menyuruhnya segera turun. Namun orang itu tidak kunjung berhenti. Sampai akhirnya Kang Il membawanya melompat ke bawah dengan sangat nekat. Aksi heroik Kang Il justru membuat Miso mulai sungguhan terpikat. Setelah misi selesai, Miso merayu kapten supaya mengadakan makan malam bersama semua tim untuk menyambut dua sukarelawan. Karena perintah kapten, Kang Il pun tidak bisa menolak meskipun ia malas meladeni tingkah Miso. Ketika makan malam, Miso dan Hayon membual jika mereka bergabung dengan tim damkar demi kemanusiaan. Padahal sebenarnya karena tidak ada kegiatan setelah diskors. Selagi mereka menghabiskan malam bersama, Miso mengambil tempat dekat-dekat Kang Il. Namun mereka malah berujung bertengkar yang membuat semua jadi canggung. Usai acara penyambutan Miso dan Hayon berakhir, salah satu tim damkar bernama Yongsu mendekati Hayon lalu mengantarnya pulang. Tapi teman damkarnya bernama Hyun Kyung yang sudah lama naksir Yongsu ikut nimbrung. Di saat orang-orang telah pergi, kini menyisakan Kang Il berdua dengan Miso. Kesempatan ini tidak disia-siakan Miso. Ia mengajak Kang Il minum bersama, tapi Kang Il menolaknya. Dan tiba-tiba saja Miso jatuh pingsan yang membuat Kang Il panik seketika. Namun tidak lama kemudian Miso sudah sadar dan masih bersikeras mengajaknya minum alkohol lagi. 왜 너랑 술 마시는데? 청춘 남녀가 뭐 술 한잔 하는데 그렇게 크나큰 이유가 필요한가? Tidak habis akal, Miso beralasan ia pingsan karena stres. Karena takut Miso pingsan lagi, Kang Il pun terpaksa menurutinya. Tak disangka Kang Il malah membuat keributan di saat ia teler. Pengunjung lain terpancing lalu masuk ke dalam keributan. Selagi satu cowok akan menyakiti Kang Il, Miso menghentikannya dengan menggigit telinga sekeras-kerasnya. Setelah kejadian barusan, mereka berakhir di kantor polisi. Bahkan mereka masih sempat-sempatnya meneruskan keributan. Dan untungnya saja kapten segera menjamin anggota timnya ini, meskipun Miso lagi-lagi terjerat masalah kekerasan. Sementara itu, Kang Il yang sudah mabuk berat membayangkan kenangan indah bersama mendiang istrinya. Keesokan harinya, Kang Il menebus Miso di kepolisian. Dalam perjalanan pulang, Miso melihat Kang Il menyimpan foto wanita. Setelah mendesaknya, Miso jadi tahu jika wanita itu mantan istri Kang Il. Namun, ia malah menduga mereka bercerai, bukan berpisah karena maut memisahkan. Ia pun mencoba menghibur Kang Il karena sebelumnya ia pernah ditinggal pergi ibunya. Tapi sesaat kemudian Miso keceplosan saat menjawab telepon dari ibunya. Akal-akalan Miso membuatnya diturunkan di jalan. 마누라가 있으면 귀찮게 따라다닌다는 나한테 진작에 얘기를 했겠지. 그리고 Kini Miso memahami perasaan kehilangan Kang Il. Ia pun mencoba menyusup ke dalam hatinya yang sangat rapuh itu.
Saat makan siang tiba, Miso membawakan bekal makanan, tapi bukannya mendapat pujian Kang Il, makanan itu justru dibuang. Namun tenang saja, ternyata Miso masih punya kotak kedua. Untuknya saja kali ini langsung diserbu anggota lain daripada berujung di tempat sampah. Usai makan siang, pekerjaan sudah menanti. Kini ada kebocoran gas yang harus segera ditangani. Tim damkar cepat tanggap menuju TKP. Di sana, ternyata akhirnya Miso berguna juga. Ia menjahit luka Yongsu yang terluka selagi anggota lain berbagi tugas. Setelah pekerjaan selesai, Miso tanpa sadar tertinggal di ruangan itu sendirian. Baru beberapa saat kemudian, Kang Il menyadari lalu putar balik meskipun itu sangat beresiko. Sesaat Kang Il masuk, ia menemukan Miso kembali pingsan. Namun di saat keadaan seperti ini, mereka malah terkurung di dalam. Lama-kelamaan udara dingin semakin menyerang. Miso yang sudah sadar langsung bertingkah untuk menghindari dingin. Akan tetapi tim damkar belum juga sadar Miso dan Kang Il dalam bahaya. Sampai akhirnya Hayon menyadarinya. 저기요, 천대원님하고 미수가 안 보여요. 복귀 중에 이탈을 했다는데 전화도 안 되고 무전도 안 되고. Di saat itu udara dingin semakin menusuk tulang dan Miso sampai tidak berdaya. Melihat keadaan semakin darurat, Kang Il membuka bajunya lalu baju Miso dan merekatkan tubuh mereka berdua supaya bisa sama-sama menghangatkan. Ya, memang benar-benar hangat. Selepas kejadian itu, Miso semakin jatuh cinta pada Kang Il. Namun berbeda dari Miso, Kang Il menganggap pertolongan tak terduga itu biasa-biasa saja, meskipun mulai ada percikan salah tingkah. Hari-hari pun berlalu. Miso dan Hayon semakin solid bersama tim pemadam kebakaran. Tak terkecuali Kang Il yang kini tidak ragu-ragu lagi menunjukkan perhatiannya. Lalu pada suatu ketika Kang Il dan Miso pergi ke pantai. Mereka mulai membuka diri dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Kang Il yang dulunya seorang tentara tapi sampai di titik lelahnya dan berpindah menjadi pemadam. Sementara Miso memutuskan menjadi dokter setelah pengalaman buruknya saat orang tuanya yang kritis ditolak rumah sakit karena tidak bisa membayar. Setelah menyusuri pantai, mereka makan dan minum alkohol. Namun Kang Il terlalu banyak minum sampai akhirnya ia kembali teler. Di saat itulah Kang Il menemui bayangan istrinya. Seolah-olah ia tengah bersama istrinya. Selepas malam panjang dilalui bersama, Kang Il dan Miso semakin tumbuh perasaan. Lalu paginya mereka pun berciuman untuk pertama kalinya. Dari pantai, ujungnya dua orang ini memutuskan untuk pacaran. Tapi mereka masih merahasiakannya dari teman damkarnya. Saat itu, Miso meminta Kang Il untuk berjanji tidak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya, karena Kang Il selalu total dalam bekerja. Namun, tiba-tiba saja ada Yongsu yang datang. Kang Il langsung menyembunyikan Miso ke sebuah ruangan. Dan tak disangka, dalam ruangan itu penuh memori mendiang istri Kang Il. Sementara itu, keadaan pasien yang salah diagnosa di awal sudah semakin parah. Suaminya tidak ada capeknya menunggu istrinya sadar kembali. Kesedihan suaminya telah membuka hati Miso. Ia pun dilema untuk mengambil keputusan. Saat Kang Il mengetahui itu, ia menyuruh Miso untuk meminta maaf, tapi ini sama saja mematikan karirnya dan bisa-bisa membuatnya dipenjara. Mereka akhirnya terlibat perdebatan. Alih-alih memikirkan diri sendiri, Kang Il ingin Miso melihat kehidupan yang ia hancurkan meskipun itu secara tak sengaja. Miso pun akhirnya mau mendengar saran Kang Il. Akan tetapi, saat ia sampai di rumah sakit, suami pasien ditemukan sudah gantung diri. Sekuat tenaga, Miso membuat jantung suami pasien berdetak, meskipun kemungkinannya sangat kecil. 무슨 일이냐고. Di saat semua orang putus asa, tiba-tiba saja keajaiban datang. Usai menyelamatkan hidup suami pasien, Miso kembali dengan tugasnya di tim damkar.
Saat itu mereka kedapatan sebuah mobil yang terjebak di rel kereta, tapi penumpangnya terjebak di dalam dengan kondisi yang lemah. Sementara itu, penumpang merintih meminta tolong bersamaan dengan kereta semakin mendekat. Ketika itulah Kang Il melakukan tindakan ekstrim. Setelah berhasil mengeluarkan penumpang itu, Kang Il memastikan si penumpang bisa selamat. Sedangkan Miso tidak tahu harus bagaimana karena kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan. Kalaupun bisa, justru akan membuat cacat seumur hidup. Belum berhenti cobaan Miso, ia malah putus dengan Kang Il. Setelah perpisahan itu, hidup semakin sulit saja. Miso dinyatakan mengidap tumor lunak, tapi perlu dioperasi secepatnya. Di saat itu, Miso memutuskan waktunya untuk meminta maaf pada suami pasien. Rupanya, suami mengetahui Miso telah menyelamatkan nyawanya, dan ia pun berterima kasih. Tapi, ia tidak pernah memaafkan kesalahan Miso yang membuatnya harus kehilangan istrinya. Alat-alat yang terpasang hanya menunda kematian istrinya, dan ia pun meminta Miso untuk mengakhiri semuanya. 살아있다라는 게 행복하다라는 걸. 저 사람도 그걸 알면 참 좋을 텐데. 당신 못 망할 겁니다. Lalu besoknya Miso menyerahkan surat pengunduran diri. Di sisi lain, Kang Il melihat Hyun Kyung sudah menyerah pada Yongsu dan bersiap kencan buta. Ia pun menasihati Hyun Kyung jika Yongsu hanya jual mahal saja. Kemudian terbukti Yongsu menahan Hyun Kyung supaya tidak pergi. Di saat itu Kang Il bertemu dengan Miso yang mengajaknya berjalan-jalan. Di sebuah gereja, Miso mengungkapkan perasaan terdalamnya untuk Kang Il. Ia juga akan mencoba untuk melupakan Kang Il dan tidak menemuinya lagi. Sementara itu, Kang Il hanya bisa terdiam sampai akhirnya Miso pun pergi. Beberapa saat kemudian, Kang Il sudah kembali dalam misi penyelamatan. Kali ini, satu korban tertimbun bangunan dan kecil kemungkinan bisa selamat. Sekalipun memaksa untuk mengeluarkannya, bangunan bisa runtuh dan memakan banyak korban. Namun, korban ini ingin tetap hidup karena ia punya keluarga yang menunggunya di rumah. Dengan nekat, Kang Il satu-satunya yang bersikeras menyelamatkan si korban, meskipun komandannya telah melarangnya. 방이 여기 있어. 야, 너 이 새끼야! 이 새끼야! 씨발 용씨야! Sesaat korban bisa dikeluarkan, bangunan runtuh seketika membuat korban dan Kang Il tertimbun reruntuhan. Pada perjalanan menjelang operasi, Miso mendengar berita tentang pemadam kebakaran yang terjebak di puingan bangunan. Ia pun menduga Kang Il yang kini sedang mencoba diselamatkan. Di sisi lain, Yongsu menahan penggunaan alat berat karena Kang Il belum ditemukan. Mereka pun terus mencari sampai akhirnya Kang Il ditemukan. Di alam bawah sadarnya, Kang Il memimpikan tingkah jahil Miso yang diam-diam ia rindukan. Sesaat kemudian, ia pun terbangun lalu meminta air putih. Selepas mengisi tenaganya, Kang Il langsung pergi mencari Miso. Sedangkan Miso juga turun dari mobilnya untuk menemui Kang Il. Mereka berdua akhirnya bertemu dan menyadari perasaan masing-masing. Lalu Miso dan Kang Il pun memutuskan kembali bersama lagi. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.